Selamat pagi Indodax. Boleh tepuk tangannya buat kita semua. Tepuk tangan sekali lagi dong yang paling meriah. Wow. Luar biasa sekali ya Sangat Yosenya. meriah dan semarak ya, Mercy ya. Yes, Tentu tentunya. saja. Kita agak ke tengah dikit kali ya. Boleh kita agak geser sedikit. Wow, ini agak gelap, tapi pasti tentunya sangat meriah di pada pagi hari ini, Mercy. Yes. Tentu saja Yose. Baik, kami ucapkan selamat datang dan perkenalkan di sini saya Yose Satria dan juga partner saya. Mercy Wijaya. Dan hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya Yose? Yes. Kita mau sama-sama nonton 10 film pendek dan memberikan penganugerahan kepada sineas-sineas muda berbakat kebanggaan bangsa Betul tentunya sekali. ya. Dan Siapa tahu ya Yose. Hari ini kita jadi saksi sejarah lahirnya sineas muda berbakat yang bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional. Siapa tahu. Amin ya, Amin, kita aminkan amin. semuanya. Baiklah. Dan juga masih tentunya ini tentu ISFF atau Indodax Short Film Festival ini adalah lomba film pendek yang diinisiasi oleh tentunya Indodax untuk mewadahi dan juga mengapresiasi penggiat sinema, khususnya sinema pendek juga di tanah air atau di Indonesia, Mercy. Betul sekali Yose, dan sebagai informasi juga bahwa dalam Indodax Short Film Festival 2024, sineas diberikan kebebasan untuk memilih topik film pendeknya sehingga harapannya bisa kreatif dan lebih maksimal gitu ya. Jadi sebebas-bebasnya, limitless ya. Yes. Dan tentunya ini Mercy, tentunya acara Indodax Short Film Festival ini tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan dari dan juga support ya dari sponsor. Ada dua nih, yang pertama tentunya ini ada siapa ini Mercy? Ada BSM Rental bagi teman-teman yang ingin sewa equipment, kamera untuk syuting. Ini bisa menggunakan BSM Rental yang ada di 3 kota. Ada di Yogyakarta, Jakarta dan juga Bandung. Oke, 3 kota, Jogja, Bandung, Jakarta ya. Jogja, Bandung, untuk BSM Jakarta. Rental. Dan juga ini juga ada sponsor juga dari Susu Mbok Darmi. Di mana sehat tubuhmu tentunya dengan minum susuku, susu Mbok Darmi. Mbok Darminya ada di sini? Oh enggak ada, iya sudah. Kita tadi, dari susu Mbok Darmi. Wah itu tagline-nya emang sehat sekali ya, dengan minum susu Mbok Darmi. Baiklah, dan Mercy dan juga para tamu undangan yang berbahagia tentunya Indodax Short Film Festival ini tidak akan terselenggara ini tanpa adanya dewan juri yang luar biasa keren dan pastinya sudah tidak asing lagi di dunia sinematografi. Satu persatu dulu mungkin dari aku dulu Mercy ya. Boleh, Oke. silakan. Yang pertama nih ada aku sih manggilnya Om Deddy. Ada Om Deddy Nur Fajar Faksi. Boleh tepuk tangannya buat Om Deddy. Wow. Om Deddy nggak pakai sugar Deddy ya. Cukup Om Deddy ya. Ini selaku praktisi dan juga akademisi yang telah malang melintang di dunia perfilman nasional dan juga sebagai dosen juga di IKJ tentunya dari Om Deddy. Welcome Om Deddy. Om Deddy, wow dengan rambut gondrongnya. Mau kibasin dulu rambutnya? Oh enggak ya. Ya, selanjutnya siapa Mercy? Selanjutnya yang sudah familiar untuk kita semua, my favorite juga, ada Mbak Mira Lesmana. Selamat pagi Mbak Mira. Wow. Produser dan juga sutradara yang sudah melahirkan karya-karya yang sangat berkualitas. Pasti familiar juga untuk kita semua, ada Apa Dengan Cinta, Petualangan Sherina 1, Petualangan Sherina 2, Laskar Pelangi dan Paranoia. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Mira. Welcome Mbak Mira. Last but not least, ini adalah tentunya ini juga rekannya Mercy juga di UPH. Ini konten kita terkenal juga tentunya ada Mas Anjas Maradita selaku konten creator dan juga dari YouTuber juga. Dan juga pendiri dari Downnet Films, co-founder Neuron dan juga co-founder dari Of Hipotesa. Welcome Mas Anjas, Mbak Mira dan juga Om Deddy. Boleh nih sedikit kita tanya-tanya update-nya ya. Mau Mercy dulu apa Yossi dulu nih? Mungkin aku ke Om Deddy dulu ya. Om Deddy dulu silakan. Om Deddy. Dengar-dengar tahun lalu Om Deddy jadi kurator nih film-film Indodax Short Film Festival. Nah kalau tahun ini kan udah jadi juri nih. Om Deddy, gimana perasaannya pertama kali jadi juri di ISFF 2024 Om? Ya makasih. Kalau pertama tahun kemarin ya, saya jadi kuratornya. Jurinya Mbak Mira ya. Mbak Mira Lesmana dan juga Mas Anjas. Kalau sekarang satu jajar. Satu jajar, oke. Jangan-jangan tahun depan. Sebenarnya menarik karena yang menarik itu adalah filmnya dari banyak daerah ya. Jadi potensi itu kita angkat gitu. Itu yang menarik. Itu yang menarik, Dari Sabang sampai Merauke. Dari Talaut sampai Pulau Rote, semuanya ikut Indodax Short Film Festival. Lagi Indomie.
Kalau tahun lalu Om Deddy ini jadi kurator, tahun ini jadi juri, tahun depan jadi ketua panitia kayaknya. Atau jadi CEO. Waduh ya, baiklah. Thank you Om Deddy. Mungkin kayaknya jadi pemilik Indodax. Ya. Wow, ya. Deddy Darmawan ya. Darmawan dari mana-mana selalu rupawan. Iya. Masuk ya. Langsung jadi pejilat nih. Baik, terima kasih Om Deddy yang nggak pakai sugar. Yes. Selanjutnya, merci aku ke Mbak Mira Lesmana. Halo Mbak Mira Lesmana, apa kabarnya? Yes, oke. Sambil dinyalain, ini Mbak Mira ini dari Yose kenal dari tahun 2000 awal. Dari masih kecil segini dari ya? Dari masih aku kecil, masih seuprit segini. Sampai sekarang nggak berubah wajahnya ya. Masih apa rahasianya ini Mbak Mira Lesmana? Udah pasti berubah. Nggak berubah loh, dari pertemuan yang pertama loh. Gimana kabarnya Mbak Mira? Baik, terima kasih. Senang berada di sini lagi. Yes. Dengar-dengar ini ada entah drama musikal, entah film Rangga dan Cinta. Ini gimana Mbak Mira? Film layar lebar, film bioskop Rangga dan Cinta. Akan mulai syuting Januari. Ya. Oke. Ini lagi sibuk persiapan berarti ya. Cast-nya udah ketemu cast-nya? Sudah. Aduh, sudah apa? Aku mau apply jadi Mamet jadi. Beda yes, film. Beda ya. Beda film, baiklah. Yes. Terima kasih Mbak Mira Lesmana. Selanjutnya merci. Ada Mas Anjas. Mas Anjas. Wow. Halo. Ini kembali lagi di Indodax Short Film Festival. Yes. Ya, dari 2021. Yes. Nah, di tahun ini ada ekspektasi tertentu nggak nih terhadap film-film yang akan ditayangkan nanti Mas Anjas? Kalau saya karena base-nya mungkin iklan ya, direkturnya iklan dan juga produk. Biasanya saya akan kritis terhadap crypto things-nya di dalamnya kalau ada. Karena kadang-kadang asal tempel seperti Indodax adalah seperti babi ngepet biasanya. Waduh. Kalau yang malas pikir seperti itu, tapi kalau yang ngemasnya bagus seperti itu. Jadi ekspektasi saya lebih sebut lagi. Jadi jangan asal main tempel Indodax katanya Mercy ya. Betul, dan kali ini kan temanya memang bebas. Iya. Jadi kita melihat kreativitas yang gak apa-apa. Bebas. Lebih bebas gitu. Lebih baik ditempel di gelas daripada di tempat yang lain ya. Iya betul. Mas Anjas ini juga lagi sibuk soal project AI. Mercy mungkin agak geser sini boleh kita biar agak masuk kamera. Dan juga Mas Anjas ini juga selain sibuk AI, dia semua kontennya katanya syutingnya itu udah full AI. Jadi ini konten Mas Anjas di Instagram ini udah bukan dia yang syuting tapi AI Mercy. Wow, luar biasa. Yang datang ini bukan Mas Anjas. Jangan-jangan ini pasti AI. Bukan ya? Captcha dulu. Bisa disentuh ya? Iya, bisa. Thank you Mas Anjas, Mbak Mira dan juga Om Deddy sekali lagi udah bergabung ya bersama kita pagi hari ini. Dan tentunya saja film ini tidak bisa terselenggara tanpa adanya peserta begitu kan ya. Peserta. Di mana pesertanya hari ini? Tepuk tangan dong buat peserta yang hadir. Wow, inilah dia wajah-wajah untuk perfilman tanah air ya. Oh, ada yang juga masih tentunya masih usia remaja, mungkin pra-remaja juga. Halo adik-adik semuanya. Wah, semoga terinspirasi untuk bisa terjun ke industri perfilman Indonesia ya, Dek. Kita lihat nanti mereka 4 tahun lagi di JKT48. Jangan. Ya. Nanti mainnya di FX ya, Sudirman nanti. Baiklah, nanti ketemu sama WhatsApp. Baik. Tentunya ini kita juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote tentunya. Dan merci, ada yang berbeda dari SFF tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Kamu tahu nggak? Apa tuh ya berbeda Yose? Kalau tahun sebelumnya itu mungkin hanya mencapai 100-an, kalau tahun ini lebih dari 250 pesertanya 250. Tepuk tangan dong buat kita semua. Yes. Luar biasa ya. Wow. Naik 3 kali lipat ya. Yes, 3 kali lipat antusiasmenya di tahun ke-6. Tahun ke depan ikut lagi ya, mungkin 1000 mungkin. Jurinya nanti. Yes, jurinya, lebih repot lagi nanti jurinya ya. Oke, baiklah dan juga merci. Kami juga mengucapkan selamat kepada top 10 ya, yang telah lolos ya Mercy ya. Betul. Untuk lolos film kurasi. Tepuk tangan dong buat top 10. Luar biasa sekali. Ya, mungkin kita sapa satu persatu yang sudah lolos juga Mercy. Boleh. Dari Mercy dulu? Boleh. Boleh. Aku boleh dengar suara dari X Studio. X Studio mana? Ada yang hadir hari ini. Hai Mas. Luar biasa Mas. X Studio itu kancingnya emang dibuka satu ya Bang. Cool, memang cool ya. Memang anak film buka kancing satu biasanya. Terima kasih dari Mas X Studio. Kemudian selanjutnya ada Masih Wingit. Ada Masih Wingit. Yang hadir dari Masih Wingit. Oke, welcome Mas. Masih Wingit. Wah, dengan jumpernya dengan filmnya. Selanjutnya siapa Mercy? Ada Egli Production. Egli Production. Wow, halo. Welcome. Egli Production. Itu Egli Production atau Kristo Immanuel tuh dari sini. Iya. Bentukannya emang keriting-keriting gitu ya. Baik, selanjutnya itu ada siapa lagi?
sudah hadir juga Arrival Pictures. Arrival Pictures ada. Oke, selamat pagi menuju siang, Mas. Wah, cool sekali wajah Masnya ini. Sangat-sangat cool ya. Kemudian juga ada Metafora Metamorfosa. Ada orangnya? Ada perwakilannya. Oke, ada 3 orang di sana. Wah, 3 sekawan. Halo, Metafora Metamorfosa. Bagus sekali namanya. Indah. Selanjutnya ada juga dari Rumah Produksi Unlimited. Ada Unlimited. Mana orangnya? Ada. Oh, di depan kita ya. Di depan kita. Tahun lalu kayaknya yang juga juara ya tahun lalu ya Unlimited ya. Unlimited. Oh, ini ikut lagi tahun ini masuk 10 besar. Ya, 10 besar Luar lagi dan biasa. lagi. Kemudian juga ada Hexadec Film. Hexadec Film. Oh, yang di tengah. Welcome. Oh, iya. Oh, ada vokalis Juicy Lucy di sini. Oh, yes. Nyanyi bareng-bareng ya nanti ya siang. Yes. Hexadec Film. Selanjutnya ada juga Komunitas Dunia Film. Yang paling ini heboh nih ya. Komunitas Dunia Film. Ini apakah ada juga salah satu dari keluarga Gen Halilintar di sini? Oh, rame ya. Rame ya. Oh, ini yang anak adik-adik ini ya. Ya. 4 tahun lagi ya. JKT48 ya. Nanti di efek Sudirman tampilnya. Baik, selanjutnya kemudian juga ada tadi dari Komunitas Dunia Film. Ada siapa lagi selanjutnya, Mercy? 13 Scene Production. 13 Scene Production sudah hadir juga berempat. Ganteng-ganteng ini ya. Ya, selanjutnya juga ada Timber Pix. Mana Timber Pix? Wow. Bertiga juga, halo. Bertiga juga 3 sekawan nih, Timber Pix. Dan tentunya bagi seluruh peserta ISFF atau Indonesia Short Film Festival yang sudah mendaftarkan karya terbaiknya yang belum masuk top 10, jangan berkecil hati karena mungkin tahun depan ya. Masih ada kesempatan lagi nih untuk ikut festival yang sama. Dan congrats untuk top 10 yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita nanti akan dengarkan langsung gitu ya komentar dari para juri, masukan-masukan inputnya. Dan juga jangan lupa banyak banget hadiah menarik Yose hari ini. Kita janjikan Indodax itu tentunya akan bagi-bagi. Intinya semua yang datang ke sini harus pulang harus happy ya. Harus happy, betul. Oke. Selanjutnya Mercy ini tentunya untuk memulai acara juga. Adanya tentunya dari sambutan dari Vice President Meeting dari Marketing Indodax atau VP Marketing Indodax, yakni please welcome untuk Mr. Antony Kusuma. Kepada Bapak Antony Kusuma, waktu tempatnya kami persilahkan. Halo, selamat pagi menjelang siang semua. Selamat pagi para juri, Pak Dedi, Bu Mira, Mas Anjas. Selamat pagi para kontestan sama tim Indodax juga, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini merupakan hari puncak dari Indodax Short Film Festival 2024, yang mana hari ini merupakan iterasi ke-6 ya dari ISFF, sudah 6 tahun kita berjalan. Dan di ISFF kali ini sangat luar biasa sekali, ada 250-an ya jumlah film yang terdaftar untuk kompetisi ini dan kualitas sangat baik kalau kita lihat. Sampai-sampai tim kita bingung juga milihnya gimana gitu sampai 10. Jadi untuk yang nggak sampai 10 besar itu tetap bagus filmnya. Yang sampai 10 besar selamat, kalian yang terbaik menurut kita. Terus ya dari sini juga kita melihat bahwa animonya sangat besar ya di industri ini. Oleh karena itu kita berharap juga dengan acara ini kita dapat terus memfasilitasi ya untuk sinias-sinias terus berkarya, menampilkan ide-ide yang kreatif dan bisa berkolaborasi juga. Nah, di kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih ya pada semua pihak, di antaranya para juri, para kontestan dan tim Indodax, karena tanpa kalian acara ini tak akan bisa berjalan sampai 6 tahun lamanya. Ya, terakhir saya juga ingin mengucapkan selamat nonton bagi para hadirin dan good luck buat para peserta. Thank you. Baik, terima kasih untuk Bapak Antony Kusuma. Kita ke tengah lagi ya. Untuk ini ya opening speech-nya. Yes, Bapak Antony Kusuma tadi menyampaikan lebih dari 250 dan itu tentu sulit ya bagi kita untuk jatuhnya memilih ya. Betul. Tadi itu Bapak Antony Kusuma Darmawan ya, adiknya Pak Oscar tadi kayaknya. Baiklah. Dan tentunya Mercy, ini kita di sini aura dari tentunya dari animo ini tentunya semakin ramai ya Mercy ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan 10 film yang sudah lolos dari kurasi. Nanti
skema penjurian ini seperti apa sih Yose? Oke, jadi memang di sini itu mulai dari penjurinya ini nanti, ini akan ada beberapa reaction dari Dewan Juri. Jadi nanti kita tonton filmnya, kemudian dari Dewan Juri, dari Om Deddy, Mbak Mira dan juga Mas Anjas akan menilai satu persatu tentunya dari film yang tentunya kita tonton pada hari ini, Mercy. Betul sekali, dan tentunya akan diberikan masukan yang konstruktif gitu ya untuk pengembangan film ke depannya. Siapa nih yang udah siap untuk nonton film bareng-bareng? Yes! Mana? Oh yes. Kira-kira rumah produksi mana nih yang bakal bawa pulang piala? Kira-kira mana? Oh yes, wow. Ini dari Gen Halilintar ya? Gen Halilintar. Komunitas dunia film tadi, baiklah. Kalau langsung saja kita saksikan film pertama kita. Yes, film pertama. Aku dari Mercy aja deh film pertamanya. Tadi QR-ku disadar ternyata. Baik. Silakan, film pertama Mercy. Ini merupakan produksi dari Metafora Metamorfosa dengan judul film Di Luar Masih Hujan. Yes, kita saksikan dan juga kita simak sama-sama. Yes, itulah film pertama dari Metafora Metamorfosa dengan judulnya Di Luar Masih Hujan. Kita minta komentarnya dulu ya, tentunya dari Mercy ya, dari Om Deddy terlebih dahulu, kemudian ke Mbak Mira. Loh, Om Deddy ini tadi cast yang tadi ya? Bukan? Oh, yang jadi Bapak. Iya. Silakan Om Deddy. Di luar masih hujan ya? Betul. Nggak kelihatan hujannya ya? Ini film dibangun 2 waktu ya, lampau dan kini gitu ya. Kalau saya secara pribadi baca yang kekiniannya tuh yang di kamar mandi yang mau bunuh diri ya. Jadi selebihnya penggambaran penyesalan seorang ayah ya. Nah, film ini cukup sabar sehingga berasa banget pacingnya lambat ya. Kalau saya ngelihat itu ya, ada elemen yang menarik sebetulnya, ikatan yang dibuat batin bapaknya bergerak itu boneka kecil ya. Sekali lagi masalahnya persoalan ketelitian ya. Dan yang agak susah itu bagaimana sebetulnya korelasi situasi satu sama lain itu terikat gitu ya. Jadi film ini digambarkannya kelihatan non-linearnya terlihat dengan baik, tapi elemen visual di dalam itu seperti terasa ada yang dia hadir masalahnya, gambarnya hadir. Nah, yang jadi masalah itu seperti kemudian tidak punya ikatan gitu. Jadi kayak lepas, itu aja. Makasih. Terima kasih Om Deddy. Selanjutnya Mbak Mira Lesmana. Oke, sebelumnya selamat buat tim Metafora Metamorfosa. Menambahkan Mas Deddy tadi, menurut saya mungkin saya bisa menambahkan bahwa aktingnya bagus ya. Kita bisa cukup merasakan semua gitu di dalamnya. Kalau saya harus memberikan kritik, menurut saya yang namanya film itu kan audio dan visual ya gitu. Tadi mungkin secara visual Mas Deddy sudah memberikan masukannya gitu. Tapi kalau menurut saya secara audio memang kadang-kadang ada kecenderungan terlalu takut untuk percaya bahwa penonton itu bisa memahami. Jadi menurut saya masih terlalu banyak dialog-dialog yang dipaksa menjelaskan gitu. Kemudian seperti kurang percaya diri juga dengan momen shot panjang yang kayaknya udah cukup pede dilakukan gitu. Tapi kayak khawatir orang tidak bisa merasakan, jadinya musik itu harus ada dan harus terus diperdengarkan gitu. Jadi menurut saya sebenarnya itu tidak perlu. Kalau memang acting sudah kuat, kita bisa merasakan scene itu dengan baik. Sebenarnya kita tidak perlu lagi memberikan musik yang berlebihan gitu. Juga konsistensi dari musiknya. Di belakang itu humming itu menurut saya sangat menarik gitu. Harusnya itu bisa dijadikan konsisten throughout the film dan gak usah terlalu sering gitu dibanding
itu lebih haunting gitu ya. Rasa loneliness itu, longing, dibanding harus suara piano itu terus menerus kita dengar gitu. Mungkin itu sih dari saya. Tapi selamat untuk film pendeknya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat tentunya Di Luar Masih Hujan. Terima kasih Om Deddy dan juga Mbak Mira tentunya tadi soal audio dan juga visual tadi soal dari Om Deddy dan juga Mbak Mira. Selanjutnya kita akan langsung menyaksikan film kedua kita hari ini. Yes. Produksi dari X Studios dengan judul film Tentang Waktu. Yuk kita simak bareng-bareng. Tentang Waktu. Wow, tepuk tangan dong yang paling meriah untuk film kedua kita tentang Waktu. Dari X Studios. Luar biasa ya tadi filmnya. Ya, kita mungkin mau minta komentar juga nih dari Mbak Mira dan juga Mas Anjas. Mungkin Mbak Mira terlebih dahulu, silakan Mbak Mira. Oke, terima kasih. Urusan build in nanti biar dia yang komentar. Boleh, iya. Pas Mas Anjas nih. Siap, Mbak Mira. Ya, saya cuma mau bilang congrats. Menurut saya film ini cukup rajin ya, shot-shotnya, mengembangkan ceritanya. Tapi memang masih banyak bolongnya secara cerita menurut saya. Saya coba fokus di karakter aja gitu, karena sampai akhir saya nggak tahu adiknya ini sakit apa gitu. Kenapa harus dioperasi? Menurut saya itu adalah itu kan menjadi kayak tujuan utama dari si abang ini gitu ya. Untuk penonton tidak mengetahui, hanya cukup diberi bahwa dia sakit dan harus dioperasi lalu sembuh pula habis itu. Itu bolong banget gitu. Untuk sebuah skenario harusnya kita memperjelas motivasi dari karakter dan apa yang sebenarnya terjadi dengan karakter-karakter di dalamnya. Kemudian ya saya juga bingung Dina dapat uangnya dari mana, karena yang kerja abangnya terus. Diputerin di Indodax kayaknya Mbak. Bahwa Dina kemudian tiba-tiba punya investasi, itu juga membingungkan gitu ya. Jadi menurut saya skenario itu memang sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita bisa aja punya skill directing, kita bisa aja punya skill sinematografi dan lain-lain. Tapi ketika skenario itu banyak bolongnya dan tidak kuat, jadinya relatability-nya ataupun kepercayaan kita terhadap cerita jadi berkurang gitu. Tapi saya appreciate rajinnya membangun shot untuk menuju ceritanya ya. Mungkin karena ini lebih kayak cerita panjang yang dipendekin sih, jadinya jadi sulit gitu ya untuk bisa benar-benar jadi film pendek yang utuh. Itu dari saya. Thank you Mbak Mira, catatannya dari skenarionya. Yes, skenario tadi ya. Tadi sulit tentunya untuk uang diputerin di Indodax sebenarnya ya. Jangan pakai pinjol ya. No, jangan pakai pinjol. Jangan judi. Yes, saya no to pinjal. Silakan untuk Mas Anjas, komentarnya Mas. Oke, terima kasih ya. Kayaknya Dina dapat duitnya karena beli kelas 18 juta kayak. Kayak yang di sebelah ya Mas Anjas ya. Iya. Tapi anyway sebenarnya build up-nya 3/4-nya itu sudah cakep sebenarnya. Build up ceritanya ya. Bikin moodnya gitu. Bahkan kalau sisi redundant-nya dibuang, ini bisa jadi, menurut saya bisa jadi salah satu nominasi. Karena apa? Karena satu, mengangkat isu sosial yang lagi parah banget, yaitu judi. Kalau seandainya bisa mematahkan hal yang, kan maksudnya Indodax ini kan investasi. Sedangkan judi online itu beda, itu betting. Nah kalau misalnya bisa mematahkan hal itu, wah gue yakin sih ini build in-nya pun bisa menang gitu. Tapi terlepas dari itu, berdoalah supaya build in-nya gak ada yang lebih bagus. Tapi ceritanya menarik sekali ya, kalau kita lihat build in-nya di dalamnya, meskipun tadi asal muasal dari si Dinanya ini, sebenarnya ya kadang kita gak perlu tahu, tapi kayaknya dalam case ini perlu tahu. Kita lihat dari buku sih, dia secara manual nyatet gitu ya, nyatet pergerakan gitu. Jadi seharusnya itu bisa, tapi tetap again ya, maksudnya cerita yang bagus itu kalau secara build up, emosi itu bisa menyatu dengan produknya. Aku rasa ini udah punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya saja ini ya, kalau kita nge-wrap-nya lah ya Mbak ya. Mungkin kalau di present ke klien gitu ya, kalau jadi iklan dia akan nanya ini bisa nggak dibuat lebih compact lagi tapi langsung kena gitu. Nah itu momen yang
dari aku sedikit melesetnya. Tapi overall rajin banget, proppingnya luar biasa. Tepuk tangan buat tim ini, proppingnya keren banget. Dan ya cerita bisa disajikan dengan 75% optimal gitu. Thank you. Terima kasih Mas Anjas dan juga Mbak Mira ya. Ada soal build in dan juga build up tadi. Kayak sepak bola tadi berarti ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Mira dan juga Mas Anjas. Selanjutnya kita bersiap untuk ke film ketiga yakni dengan judulnya Perkara Simba dari rumah produksi Masih Wingit. Yes. Seperti apa filmnya kita saksikan sama-sama. Perkara Simba, tepuk tangan dong buat Perkara Simba. Film ketiga tentunya dari rumah produksi Masih Wingit. Yes, Indodax banget tadi ya. Ya. Oke, kita pengen dengar komentarnya ini dari Mas Om Deddy dulu, kemudian ke Mas Anjas. Om Deddy, silakan Om Deddy. Jadi jebakan Batman ya. Nonton filmnya yang tampil sosial ekonominya ke bawah gitu kan. Tapi seleranya Indodax. Bisnisnya Indodax. Nah, kalau sebagai film fiksi sah-sah aja ya. Tapi kalau kita tarik kaitin dengan wilayah realismenya agak susah ya. Nah, saya bahas filmnya aja ya. Filmnya ini tahun 40-an begini gayanya nih. Jadi masih kejebak dengan situasi angle master. Terus langsung kemudian berusaha deketin staging. Nah kalau dari secara cerita akhirnya berkesan memaksakan diri akhirnya. Memaksakan diri dalam pengertian tadi sosial ekonominya, kemudian keberadaannya, lingkupnya kita kenal gitu. Tapi dalam hal ini korelasi dengan bisnisnya itu jadi nggak masuk logika. Gitu. Kemudian kalau secara komedinya ya jadi menarik, justru jadi dapat kalau dilarikan ke komedi ya. Nah kalau dari urusan tadi gambarin dengan ayam, nah film ini jadi kuncinya ada di situ sebetulnya. Jadi film ini memang berfantasi ria sebetulnya. Jadi nggak perlu kita mikirin yang susah-susah gitu ya. Dari saya itu aja, makasih. Baik, berarti catatannya dari sisi realitasnya, tapi kalau dari sisi humornya ini menghibur begitu ya. Mungkin bisa diganti Perkara Si Ayam mungkin ya. Perkara Si Ayam. Baik, terima kasih Om Deddy. Dan selanjutnya Mas Anjas nih, apakah build in lagi? Nah, Oke. Kita dengar dari Mas Anjas. Mana timnya yang ngerjain? Yes, mana? Perkara Simba. Ada? Masih Perkara Simba? perwakilannya satu ya yang datang. Ya. Wow. Kalau saya sih justru karena saya juga setengahnya saya pelaku kripto dan saya selalu maksudnya hadir setiap acara kripto ya. Kripto sekarang tuh relate untuk banyak hal dan menurut saya cerita ini malah nggak muluk-muluk, nggak melulu jadi babi ngepet tadi gitu. Cerita ini tuh menjadikan Indodax sebagai wallet. Ya, emang ini adalah cerita wallet pertama, wallet sebagai wallet kepemilikan gitu. Dan ini menarik untuk orang-orang itu kan sekarang kecenderungannya pilih digital bank atau memilih wallet ya, crypto wallet. Dan ini relate banget dan aku suka salah satu penyajiannya justru adalah seketika. Jadi orang itu biasanya catat password selalu ya di kertas, apalagi orang-orang yang mereka biasa dengan hal-hal sepele seperti itu dan stress level yang diberikan, maksudnya secara secara kalian pasti lebih-lebihkan apa namanya kalau dilebihkan dihiperbolakan gitu ya stress levelnya itu fine, itu bagus banget menurut aku jujur mungkin kalau Mas Deddy teknisnya tadi sudah disampaikan tapi menurut aku ini adalah cerita yang built-in-nya nggak muluk-muluk, ceritanya relate ke maksudnya mendarat di masyarakat dan secara penyajian tuh cukup nggak naik turun. Jadi kalian bisa menyajikan humor yang relate gitu ya, yang konstan juga dari awal sampai akhir
dan bikin ini jadi satu built-in yang kalau ini jadi iklan ya, maksudnya kalau kita anggap ini jadi iklan, saya jadi kliennya akan seneng untuk satu buah topik yaitu sebagai wallet. Yang dimana orang taunya ini sebagai pesugihan, tapi sebenarnya ini adalah wallet. Dan congrats, kalian luar biasa. Wow, terima kasih Mas Anjas ya. Untuk masih wingit. Yes. Realitas ya, soal realitas ya. Betul. Relate juga kita kalau nyatet password gitu ya. Kalau nggak di notepad ya di catatan biasa ya. Yes, betul sekali, Mercy. Kita akan lanjut nih ke film selanjutnya dari Hexadec Film berjudul Love and Loss. Yuk kita saksikan. Love and Loss. Yes, Love and Loss dari tentunya dari Hexadec Film ya. Ya tadi kita kayak The Red ya, mungkin dari awal-awal ada kekerasan tadi. Menegangkan. Yes, aku nunggu Iko Uwais gak keluar-keluar tadi Iko Uwaisnya ya. Ya tadi buat anak-anak tadi yang adik-adik yang nonton itu tadi kakinya dicubit ya, gak diapa-apain tadi ya. Yes, tadi kakinya dicubit jadi biar gak berkenang-enggak. Baik, Mercy. Oke, kita akan langsung aja minta komentar dari Om Deddy dan juga Mbak Mira. Mungkin ke Om Deddy terlebih dahulu Om terkait dengan film Love and Loss. Ya, saya mau... Ini baru kehadiran Indodaknya bener, jadi built-in ya. Ini filmnya, kalau ceritanya agak absurd, tapi menarik karena ada dua dimensi yang ditawarkan dunia kepribadiannya ya. Antara dia di kantor menaruh dendam sama akhirnya dia ingin menyelesaikan persoalan dengan cara dengan sadis kayak gitu ya tadi. Tapi di sini adalah ini hanya ilustrasi ternyata gitu ya. Kalau saya bacanya ini ilustrasi. Jadi menarik dia bikin gambar ini. Karena yang saya ambil itu poin terakhir itu di mana real time-nya. Nah, real time-nya ada ternyata hanya di kantor itu tadi gitu. Jadi film ini menghadirkan ya message sponsor di sini ya. Itu sebagai built-in bener, bukan film iklan. Jadi ini film yang menghadirkan built-in bener. Makasih. Oke, itu dari Om Deddy. Yes. Beneran built-in begitu ya menurut Om Deddy. Yes, tipis tadi ya introduksinya ya. Oke. Selanjutnya siapa Mercy? Mbak Mira, silakan Mbak Mira. Ya, selamat untuk tim apa tadi namanya ini? Dari Hexadec Film. Hexadec dari teman-teman dari UMN ya. Menurut saya film ini bagus banget, benar-benar dipikirin segala sesuatunya, bahkan genre-nya itu kalau kita nonton sebuah film dengan beberapa shot awal atau opening itu kita sudah bisa langsung tahu ini mau dibawa kemana genre-nya. So I think that's really good, dan juga berhasil membawa suasana mencekam dan bahkan rasa ingin tahu sampai film ini selesai. Formatnya pun memang format film pendek. So congratulations untuk filmnya. I really enjoyed it. Congrats. Satu hal aja. Tadinya saya berharap nggak ada anak-anak menonton. Jadi tadi dilupain aja ya, adik-adik ya. Tadi kakinya dicubit ya. Bukan diapa-apain. Yeah, it's dicubit definitely tadi not for children. Yes. Ya, ada violence. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mira dan juga Om Deddy tentunya dari film keempat ya, Lost and Love tentunya dari Hexadec Film. Hexadec Film. Selanjutnya Mercy. Kita akan langsung menyaksikan film kelima hari ini dengan judul Men Don't Cry, karya dari Arrival Pictures. Oke, kita simak dan juga kita saksikan sama-sama Men Don't Cry. Kamu kapan pulang, Mas? Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Men Don't Cry. Tentunya ini dari Arrival Pictures tentunya ya. Yes, kita pengen denger nih komentarnya dari Mas Anjas kemudian ke Mbak Mira. Mas Anjas, silakan Mas Anjas. Oke. Mana tadi timnya? Arrival Pictures. Jadi rame ini. Arrival Pictures, wow. Oh, itu dia. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Arrival Pictures. Iya. Namanya apa? Arrival Pictures. Don't Cry. Pictures ya. Kalau kita lihat satu hal yang menarik dari salah satu ceritanya dibangun dengan sangat, nanti mungkin Mbak Mira akan jelasin ceritanya dari segi film,
Tapi aku ngelihat dari segi built-innya sendiri di dalamnya, kamu nggak maksa gitu. Itu benar-benar tanpa maksa di tengah kegiatan, tapi tidak merusak suasana. That's amazing, man. Keren loh. Terus, iya, kalau kita lihat itu juga menjelaskan kenapa mereka still alive gitu, apalagi kakaknya gitu yang sudah tidak bekerja lagi, tanpa harus lu ngomong kayak tiba-tiba ditanya, lu ngomong enggak aku udah ada Indodax gitu, kayak rusak tuh pecah sana. Tapi tadi benar-benar kejaga dan cerita dibangun dengan baik, gue menikmati ceritanya dan lu bisa memposisikan suasana dari kakak dan adik itu dengan cukup perfect. Oke, gitu, thank you. Tangan sekali lagi boleh untuk Rafael Pictures. Kemudian kepada Mbak Mira Lesmana, silakan. Ya, selamat juga dari saya. Filmnya sedih banget ya. Ini ada film kehilangan yang ketiga kayaknya ya di hari ini. It's also interesting buat saya, banyak sekali tema-tema kehilangan, keluarga yang tidak lengkap. Tapi secara rasa juga ini salah satu yang menurut saya bagus ya, karena terutama menurut saya the music itu sangat subtle tapi memberikan atmosfer yang tepat, tidak perlu mendayu-dayu, bahkan ada beberapa adegan yang tidak pakai musik sama sekali. That shows confidence sebenarnya gitu, bahwa dramanya sudah cukup kuat, nggak perlu lagi ditambah dengan musik yang berlebihan gitu. Karena kecenderungan orang tuh kalau nggak pede biasanya musiknya dikencungin, dinaikin, dilebarin gitu. Sebenarnya itu nggak selalu perlu gitu. Kemudian saya juga sangat suka lightingnya karena saya suka flare, saya suka sekali dengan soft light, so I think it was shot beautifully juga. Congrats. Wow, keren dari dua-dua ya, yes, betul. Dari juga ada Gilton dan juga tentunya dari elemen cahaya dan juga musik di dalamnya. Betul sekali, Jose. Sekali lagi kita akan melanjutkan ya ke film selanjutnya. Ada film dari rumah produksi Unlimited dengan judul If. Oke, kita simak dan juga kita saksikan ke layar di depan. Yes. If dari Unlimited. Wow, luar biasa. Boleh. Ini kalau tahun lalu nih kalau nggak salah yang juara juga ISFF 2023. Oke. Berarti tahun ikut lagi nih ya tahun ini. Oke. Wah, luar biasa. Ini soal AI ya, ini pas nih. Kita juga pengen dengar komentarnya dari Om Deddy dulu, baru ke Mas Anjas. Lalu ke Mas Anjas nih ya, boleh. Ke Om Deddy terlebih dahulu, Om Deddy. Agak beda kelas filmnya nih. Om? Konflik. Biasanya kita gampang yang lihat konflik tuh melalui gambar gitu ya. Nah, sekarang kita harus ngerasain, nggak perlu ngeliat gambarnya gitu. Jadi film ini film tawaran yang siang ini paling menarik karena dia menggambarkan tentang self problem ya. Jadi persoalan yang ada di dirinya. Nah, terus kemudian kelasnya pas nih. Dengan handphone yang dia buka, terus dia searching, dia controlling tentang keuangan dia di Indodax dan seterusnya. Terus kemudian endingnya surprise gitu. Karena walaupun sebetulnya secara material, kalau mau kreatif lagi material if-nya ya itu kreativitasnya. Bisa lebih futuristik lah gitu. Makasih. Futuristik dan menarik ya. Futuristik dan dari menarik Om Deddy. Dari Om Deddy. Terima kasih Om Deddy. Kita ingin langsung dengar dari Mas Anjas yang memang saat ini juga sedang mengulik-mengulik tentang AI begitu ya Mas Anjas ya. Pakai AI di sini. Silakan Mas Anjas. Oke, AI, A-nya itu Anjas. Oh ya. I-nya Indodax. Masuk boleh. By the way, ya karena ini Dante ya. Saya sudah nunggu sebenarnya hasil kamu. Anyway, sebenarnya secara sinematografi still you. Tapi ini kayak Indonesian Idol ya. Jadi kalau misalnya penampilan kedua bagus, ketiganya misalnya aku bilang agak turun, I will say emang tidak setajam yang dulu. Aku nggak tahu, mungkin Mbak Mira kali ini nanti perlu deh ngasih tahu. Cuman menurut aku tidak setajam yang dulu karena cerita konflik yang ditawarkan sangat bagus gitu. Her banget gitu kan.
dan relate dengan apa yang sekarang lagi beredar gitu, AI. Tapi apa ya, komunikasi yang ditawarkan itu banyak banyak nggak detail, nggak jelas. Jadi banyak yang nggak apa-apa memang sebenarnya kalau kamu sajikan dengan mikrofon yang sangat detail, terus gerak-geriknya gitu-gitu. Apa ya, terlalu banyak movement gitu. Itu yang membuat sebenarnya fokusnya dan dramanya bisa lebih gila lagi gitu. Tapi build up-nya tadi, waktu build up-nya cukup bagus. Meskipun sebenarnya build up-nya itu harusnya pelan-pelan dibawa perasaannya dulu sampai akhirnya dapat tuh momennya. Emang beda dari ekspektasi, tadinya kayak pacar ya. Ternyata ibu, itu amazing sih di bagian itu. Dan oke gitu. Tapi again, lagi ya maksudnya kalau bawa topik kayak gini, sometimes sentuhannya sama tweaknya nih harus dibikin lebih gila lagi. Sama aku kangen angle kamu sebenarnya. Angle real kamu ya. Ini sinematografernya apa kamu? Oh sorry ya, enggak. Mungkin beda sinematografer kan beda juga ininya ya. Cuman I mean like ya angle kamu, sentuhan rasa kamu gitu. Oke, tos dulu. Yap, terima kasih Mbak Mas Mira deh, Anjas. kayaknya ini perlu deh mewakili saya. Mungkin izin juga request nih untuk Mbak Mira juga memberikan komentarnya. Mungkin kalau dari saya mencoba melepas bahwa itu yang bikin adalah Dante gitu. I think as a story, dia menawarkan sesuatu yang sangat menarik ya, sangat tertutup gitu. Mungkin cocok gitu dengan karakter yang mau ditampilkan. Actingnya of course very very good ya, memang seorang aktor setahu saya. So very very good. Cuma kalau secara cerita menurut saya di depan merasa kurang set up untuk loneliness dari karakternya gitu. Untuk bisa betul-betul kemudian masuk ke dunia if-nya dia ini gitu. Kayak belum sadar banget bahwa dia itu lonely, dia itu nggak punya siapa-siapa, dan akhirnya menemukan sosok If ini gitu. But anyway, congrats. Baik. Thank you Terima kasih Mbak Mira. Mbak Mira Lesmana. Yes, kita semakin agak menitikkan air mata tadi ya. Betul, banyak cerita-cerita yang mengharukan yes, kan. Tadi ternyata soal ibu ya, ada soal ibu juga dari AI. Betul. Dari Mas Anjas dan juga Indodax. Anjas, siap. Terima kasih Mas Anjas, Om Deddy dan juga Mbak Mira. Selanjutnya kita film ke-7, ini dengan judulnya Suicide Call dari rumah produksi Egli Production. Seperti apa kisahnya? Kita simak sama-sama. Yes, Suicide Call tentunya. Dari Egli Production. Egli Production. Orangnya di sini tadi kayaknya ya. Ada aktornya sih ya tadi. Di sini ya. Orangnya di dia. Iya, di dia. Eta. Nah, siap. Cuman bisa gitu doang bahasa Sunda ya. Baik. Oke, kita akan mendengarkan Mercy. Selanjutnya ini ada dari komentar dari Mbak Mira, kemudian dari Om Deddy. Kepada Mbak Mira dulu gini. Gimana komentarnya? Terus terang saya agak bingung mau komentarinnya bagaimana. Sebenarnya ada dua hal karena film ini kayak di setup sebagai drama yang sangat serius, tapi diakhiri dengan sebuah comical situation gitu. Jadi bingung mau merasakannya sebenarnya lucu, yang tegang juga tegang, yang lucu juga lucu gitu. Tapi kayak apakah berarti yang barusan kita lihat itu is a joke gitu. Jadi saya sebenarnya agak mixed up gitu ya mau menilainya karena isu suicide itu menurut saya sangat sensitif. Bahkan kalau mau mengangkat isu suicide menurut saya harus ada trigger warning di depan. Karena ini buat orang yang memang depresif atau mengalaminya, ini bisa jadi trigger gitu. Jadi kita sebagai filmmaker juga harus sangat bertanggung jawab lah terhadap hal itu. Nah ketika itu kemudian di belakangnya menjadi joke, itu buat saya juga jadi membingungkan. Lucu sih gitu ya, memberikan kick tentang Indodax-nya, it's very refreshing gitu. Tapi ya saya jadi mixed up aja because I think suicide is a very very sensitive issue yang kita sebagai filmmaker harus pahami lebih dalam dan berhati-hati gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Mbak Mira. Lesmana.
Selanjutnya kita ke Om Deddy Mercy ya. Silakan Om Deddy. Kayaknya yang masuk perangkapnya bukan Mbak Mira doang, aku juga ya. Gimana Om? Iya, saya petain filmnya ya. Jadi bahasanya state on state akhirnya ya. Kalau saya lihat dari semua artinya yang cerita tentang bunuh diri jadi nggak ada artinya. Karena ini hanya penggambaran behind the scene dari sebuah pembuatan film. Ya konfliknya itu adalah krunya itu tadi. Jadi kebacanya begitu ya. Karena di endingnya itu jadi yang kekiniannya. Di situasi yang lain juga pemain dari yang aktor yang pertama ya. Itu memang melepas dirinya dari kata suicide. Jadi artinya memang ya sudah itu film tentang pembuatan film. Kalau akhirnya seperti itu, maka ini film accidental, film pendek bener. Accidentalnya itu tadi yang lagi bikin film, gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih Om Deddy soal accidental tentunya dari film Suicide Call. Kalau tadi Mbak Imran juga soal isu yang sensitif ya tadi ya, Mercy. Betul. Yes, selanjutnya ada siapa Mercy? Kita akan saksikan film dari Timberpix House Production House dengan judul film Saja Kalah. Yes, kita simak di layar depan soal Saja Kalah. Saja Kalah yang diproduksi oleh Timberpix. Yes, dari Timberpix ya. Silakan Mercy. Kita mau minta komentar dari Mas Anjas dan juga Mbak Mira. Kalau saja aja hidup saya sentil kupingnya. Nama panjangnya itu ya. Anyway, sebenarnya kalau visualisasi puisi gini ya, maksudnya visualisasi puisi ataupun itu bentuknya sajak gitu-gitu untuk divisualkan, nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa lihat contoh gitu. Saya tuh sebenarnya pencinta visualisasi puisi ya, kayak sajak putih itu semua versi saya tonton gitu. Dan rata-rata itu durasinya biasanya nggak terlalu ditarik, karena ini akan ya kita akan dipaksa nonton ya, maksudnya kita nonton gitu. Tapi kita harus merasakan juga, penonton itu nonton dia apa yang dia rasakan gitu. Karena kan tahunnya banyak gitu kan. Mungkin itu treatmentnya bisa lebih bukan dicepetin tapi dibikin lebih compact gitu. Nah hal-hal semacam itu sih gitu. Lalu juga endingnya oke gitu. Tapi ya make sense-nya kadang-kadang juga perlu dipikirin. Meskipun puisi tidak perlu make sense. Tapi ya masa meninggal dia tidak dikabari gitu. Itu hal yang sulit gitu. Kecuali itu cerita setelah dia dikabari and then dia ada automated pakai AI gitu ngirim chat tiap tahun gitu. Ya that's fine gitu. Cuman overall sebenarnya saya BNN ya, bagian nyengir-nyengir di awal-awal. Overall ceritanya sangat romantis, ganti endingnya bisa jadi video prewed. Tinggal jadiin aja kalau mau gitu. Overall oke, tapi itu tadi ya soal cara penyajian biar lebih compact dan lebih menyamankan penonton. Oke, cara penyajian lebih kompak gitu ya. Menyajikan konten lebih kompleks ya Mercy ya. Yes, nah. Selanjutnya. Mbak Mira, boleh Mbak? Silakan Mbak Mira Lesmana. Ya, saya cukup sepakat sama Mas Anjas. Anjas, ya. Tadi tuh di awal kayak, wow akhirnya ada love story loh gitu. Romantic banget, nyatanya kehilangan lagi ya. There's so many lost and death dalam film-film yang kita saksikan hari ini. Mungkin memang perasaan itu yang lagi banyak didatangi oleh kita semua. Saya sepakat, I think format yang dipilih, narasi, kemudian momen pertemuan, sebenarnya kalau itu bisa lebih pendek pasti akan lebih baik. Tadi ada beberapa momen yang rasanya redundant dan agak terlalu kepanjangan. Itu sih dari saya. Tapi sangat romantis. Terima kasih Mbak Mira. Mbak Mira Lesmana. Dan berikutnya untuk film ke-9 ini dengan dari
komunitas dunia film. Yes, di sana orang-orangnya. Ini dengan judulnya Cover Identity. Untuk seperti apa? Kita simak sama-sama di layar kaca. Yes, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dong untuk komunitas dunia film tentunya. Wow. Judul film Cover Identity. Yes. Kita melihat variasi film yang berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Ini lebih antara Among Us atau Squid Game. Begitu ya, jadi teringat. Ya, itu game di pandemi kemarin ya, Among Us ya. Yes, kita pengen dengar komentarnya ini dari Mas Anjas terlebih dahulu, kemudian Om Deddy. Mas Anjas, gimana Mas Anjas? Ya, jadi seperti yang saya tadi bilang ya, contoh terbaik itu adalah ketika si produk itu digunakan tetapi tidak terlihat seperti iklan, tapi menjadi bagian penting di dalamnya. Dan itu menjadi satu hal yang amazing di dalam story. Tepuk tangan dong buat tim ini. Wow. Yes. Perfect example sebenarnya. Karena nggak ngomongin, ya kita lihatlah film-film yang memang disponsori produk. Biasanya memang menggunakan si produk itu gitu. Mobil dengan pembalapnya, lalu apalagi ya kemarin film 13 Bom itu dengan misalnya dengan Indodax itu dipakai beneran jadi tools gitu. Nah, tapi I have one question. Is this the first time film ini disubmit di ISFF? That's the questions. Sebenarnya kalau tahun lalu aku nggak tahu dapat nominasi? Enggak sama sekali. We will consider that, oke? Di tahun kemarin mungkin tidak, tapi di tahun ini kalau panitia mengizinkan ayo ya, mungkin ada kesempatan untuk jadi salah satunya. Wow. Udah dapat kisi-kisinya. Mungkin ada 3 jurinya. Ada tiga. Dikasih angin segar tadi ya sama Anjas ya, oke. Tinggal Mbak Mira sama Om Deddy nih. Mungkin. Yes, oke. Tenang, sabar. Oke. Iya. Oke. Oh, Mas Anjas kita masih nyimak. Abis ini siapa? Om Deddy. Siap-siap kalian. Om Deddy. Enggak. Silakan Om. Silakan Om Deddy. Jadi agak bingung juga ya. Tahun lalu, mohon maaf ya, karena saya yang kurasiin, jadi film ini nggak saya lolosin. Iya, saya buka rahasianya tahun lalu ya. Oke. Karena film itu yang dilihat harus bisa dirasakan gitu ya. Jadi nggak cuma dilihat, tapi yang dilihat itu juga harus real, nggak bisa asumsi. Nah film ini ngomongin futuristik. Kalau sebagai drama panggung anak-anak it's okay, tapi kalau film kita ngelihatnya ini futuristik, ya perangkat semua harus terlihat real gitu, itu masalahnya. Jadi saya nggak mau bohongin publik ya dengan kondisi penilaian seperti itu yang jadi tanggung jawab moral saya waktu itu gitu ya. Jadi kalau sekarang ditampilin ya saya ungkapin ini gitu. Mumpung kebetulan saya ada di depan jadi saya bisa ungkapin. Jadi yang dilihat harus real apapun. Makanya korelasinya jadi susah sebetulnya. Ketika kita ngomongin tentang persoalan-persoalan. Ini di luar aktor yang cantik-cantik dan brilian semua ya. Aktrisnya tuh. Tapi di sini setting itu harus real gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Deddy. Yes. Ini kalau di X Factor tinggal penentunya Mbak Mira. Mbak Mira nih. Biasanya di Mbak Mira nanti nih. Ada 2 pendapat yang berbeda begitu. Yes, oke. Iya, apakah 2 thumbs up tentunya kita masih nunggu. Baiklah, berdoalah saja di Mbak Mira nanti ya. Oke. Iya. Mbak Mira mau juga menyampaikan enggak? Oh ya. Oke. Nanti biar penasaran. Yes. Oke. Salaman dulu nih Mas Anjas sama Om Deddy. Ini kalau di X Factor penentunya tapi bukan gimana ya Mas, maksudnya ini kayak Mas Anang sama ini tiba-tiba ini. Jadi satu Mas Anang, satu Mas Ani ya. Tapi kenapa saya kasih angin segar? Ini mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi maksudnya nggak perlu di belakang layar biar semua denger ya. Oke. Saya adalah orang yang cukup membawa kesan futuristik itu baik. Bahkan pre-wedding saya pun di Mars. Ya, dan semua orang mengapresiasi itu karena saya nggak bikin CGI yang kayak ada hologramnya. Karena saya pengen bawa itu jadi sebuah film. Tapi saya ngerti, Mas Deddy kan dari ini ya, dari industri dan edukasi film yang memang harus
saklek dan I appreciate that, sangat appreciate. Tapi tapi saya bilang tadi juga, saya kan lihat juga film kayak Squid Game dan lain-lain. Tapi again, kalau nanti di balik layar kita ngobrol nggak apa-apa deh. Tapi this thing is, kayaknya gue harus komentar nih. Di kompetisi kali ini, Wan yang bisa salah satu yang menurut saya jadi penyegar kepala saya. Baik, oke, yowis, siap. Ya tapi it's okay gitu sih. Oke, ya, mungkin boleh deh saya komentar deh kalau gitu. Silakan Mbak Mira. Kedengeran ya? Tiga-tiganya nih, silakan Mbak Mira. Ya mungkin nanti harus dibahas lebih jauh apa yang dimaksud, apa yang kita lihat harus real ya. Tapi yang namanya Squid Game atau apapun yang sifatnya futuristik itu memang sangat digemari hari ini gitu. Karena itu adalah udah masuk ke dalam genre fantasi atau futuristik. Maksudnya kalau kita nonton Superman pun itu sebenarnya tidak real kan gitu. Tapi mungkin yang dimaksud adalah bagaimana kita merasakan itu menjadi sangat real. Dan itu melalui perasaan, melalui problem, melalui memahami apa yang sedang terjadi. Kalau soal bahwa yang kita lihat itu tidak biasa sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya di dalam sebuah film. Karena genre itu beragam. Tapi perasaan itu harus selalu jadi yang utama untuk kita bisa ikut relate ke dalam filmnya. Mungkin itu. Di website-nya boleh science fiction. Boleh dong. Boleh kok. Boleh dong. Oke. Terima kasih. Thank you. Om Deddy. Oke. Semoga cukup menjawab ya teman-teman dari Komunitas Dunia Film. Tepuk tangan dong buat teman-teman dari Komunitas Dunia Film. Wow, yes. Luar biasa nih ya. Selamat untuk calon aktor-aktor di masa depan. Yes. Wow. Good work. Tadi kita sampaikan Mbak, nanti mungkin 3 tahun 4 tahun anak adik ini tampil di JKT48. JKT48 ya. Efek Sudirman nanti JKT48 teater nanti. Baiklah. Yes, kita akan saksikan last but not least. Ini ada film terakhir kita dari 13 Scene Production dengan judul Duka. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan di layar utama. Itu tadi film Duka dari 13 Scene Production. Oke, film Duka ya. Variasi yang berbeda juga ya. Ini kita bisa lihat actionnya tadi. Ya. Yes, betul. Tadi gak ada Iko Uwaisnya aja kurang tadi di sana ya. Baik. Betul. Baik, kita mau meminta komentar nih dari Mbak Mira dan Mas Deddy untuk film ke-10 kita hari ini. Mbak Mira terlebih dahulu boleh Mbak? Mana timnya nih? 13 Scene Production. Oke. Kayaknya kenal nih. Di sini ya. Saya kenalin orang-orang yang ada di layar tersebut karena mereka adalah tim yang sering membuat koreografi untuk adegan-adegan action gitu. Jadi beberapa aktor-aktornya saya kenali sebagai teman-teman yang sering membuat sampel-sampel untuk fighting koreo ya dari Javastan Team ya. Ya, selamat. Jadi ya tentunya kelihatan banget bahwa baik koreografi atau genre filmnya memang sangat dikuasai. Cuma memang sebagai film pendek rasanya jadi kurang setup aja gitu. Karena hampir 90% itu adalah perkelahiannya, actionnya gitu. Jadi secara cerita kita memang belum sempat masuk betul walaupun ada sebab akibat ya. Jadi diawali dengan sebuah perebutan warisan gitu sampai kemudian di akhir kita tahu siapa sebenarnya orang yang membunuh gitu. Tapi rasanya memang itu sebagai setup maupun ending terlalu pendek. Jadi terlalu banyak action koreografinya. Tapi salam buat teman-teman semua. Congrats. Yes. Thank you Mbak Mira. Yes. Selanjutnya ada Om Deddy. Ya. Kembali lagi ya. Kalau kita bicara tentang film, akhirnya kita nawarin juga tentang cerita gitu ya. Kalaupun film pendek, eksidental sifatnya. Saat itu terjadi ya itu aja gitu. Nah persoalannya kemudian di film ini juga memang full kontak, full action ya. Jadi yang menarik tuh justru melihat bagaimana tipuan-tipuan gitu ya. Gerakan dari bela diri. Saya jadi ingat tadi yang disebut bintang filmnya Indonesia ya. Waktu film terakhirnya tuh
sutradaranya sampai minta untuk Iko Uwais ya. Sampai minta untuk dipelanin karena kecepatan tangan dia nggak bisa ditangkap oleh kamera gitu. Nah ini film ini begitu, cuman saya jadi nggak bisa nangkep ceritanya apa gitu. Ini problemnya di situ gitu, itu doang. Nah artinya teman-teman skillnitas itu perlu diproyeksikan dengan kawan-kawan yang memang bisa menggarap cerita supaya full contact action ini kegarap dengan baik gitu. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Om Deddy. Sudah ada dokumenter ya dari Mbak Mira dan juga Om Deddy. Baiklah, tepuk tangan dong sekali lagi buat 10 film tentunya. Top 10 di Indonesia Short Film Festival 2024. Gimana diskusinya tadi Om Deddy, Mbak Mira, Mas Anjas? Kurang sengit, baru mau bilang kurang sengit loh. Panas ya. Wow. Gimana Om Deddy? Silakan Om Deddy. Ya kita kumpulin nilainya, terus kita berdiskusi biasa. Yang dicari itu potensinya ya. Yang potensinya, yang lebih deket yang mana gitu ya. Yang berasa terlihat apa kita bisa ngerasain juga ya. Yang mana yang dia bisa lebih menawarkan sesuatu yang berbeda. Ada nilai kreativitasnya gitu-gitu. Ada ya ditawarkan kekinian dari si makernya. Nah yang menarik juga kemudian kita harus ada sisi apresiasi. Nah itu yang apresiasi itu yang surprise pokoknya. Oke, nanti ada surprise nih ya. Ada surprise, ya. Kira-kira apa ini? Tadi dengar ada nambah satu nominasi lagi. Betul ya Mbak Mira ya. Okay. Mbak Mira pengen dengar tadi gimana diskusinya di belakang. Tadi kata Mas Anjas sih panas tadi katanya. Gimana Mbak Mira? Kurang sengit. Nggak, sebenarnya pada dasarnya semua juri memiliki kesamaan dalam 4 film terbaik gitu. Jadi kemudian dari 4 film terbaik itu kita coba bahas dari segala sisi seperti yang tadi kayak Mas Deddy bilang. Terutama menekankan pada film mana yang paling menawarkan sesuatu yang baru, juga secara emosional itu membawa kita masuk ke dalam sebuah ruang cerita film pendek yang menarik gitu. Itu yang menjadi bahan yang kemudian bisa memilih. Untuk 4 award dan mungkin jadinya melar-melar sedikit ada tambahan. Ada satu. Baik, ada satu tambahan tadi ya. Yes. Baik, terima kasih Mbak Mira. Mas Anjas terakhir gimana Mas Anjas? Iya, panas tuh maksudnya tadi ini ya, seru ya. Emang panas di belakang kan, di outdoor. Tapi kita lihatlah, maksudnya bukan berarti ketika kita komen tadi ada sesuatu, bukan berarti hasilnya langsung wah hopeless, enggak ya. Karena kan ada 3 kepala di sini dan kita selalu lihat dari aspek yang berbeda-beda gitu. Meskipun ini belajar juga teman-teman ya. Aku main di iklan gitu ya, tapi ketika timku aku support untuk masuk ke film festival, kita benar-benar belajar dari nol. Kita mempelajari genre-nya, kita belajar, akhirnya itu jadi perbaikan buat kita sampai ya masih bangganya masih berasa meskipun award-nya itu 4 tahun lalu di Short Film Festival itu kita masih bawa-bawa sampai sekarang dan mudah-mudahan itu jadi bekal nantinya gitu ya. Bukan hanya aku nggak menang, nggak, tapi kalau teman-teman udah do the best, pasti nantinya itu bisa menjadi potensi buat kedepannya masuk ke industri gitu. Semangat. Terima kasih Mas Anjas. Yes. Sudah 3 juri sudah komen. Kita bersiap untuk masuk untuk tentunya waktu yang kita nantikan Mercy. Yes. Ini ada 4 kategori, ada Best Actor, Best Director, kemudian Best Scenario, dan Best Short Film. Oke. Dan langsung aja mungkin kita bergeser sedikit ke sini Mercy. Yes, kita akan langsung bacakan. Sedikit karena kita akan menyaksikan di layar kaca. Langsung aja tanpa berlama-lama ya. Mungkin dari Yose dulu Mercy ya. Silakan Yose. Baik, inilah dia kategori pertama. Kategori tentunya dengan Best Actor dengan hadiah senilai 10 juta rupiah dimenangkan oleh dari rumah produksi Unlimited. Congratulations. Perwakilannya mungkin boleh maju ke depan untuk diberikan apresiasi. Dan dari Dewan Juri kami memohon kepada Mas Anjas untuk bisa memberikan apresiasi Best Actor kepada Unlimited. Perwakilan dari Unlimited untuk bisa maju ke tengah atau di depan kita dan juga Mas Anjas yang akan memberikan tentunya
Warning dan juga apresiasi ya Mercy ya. Betul, betul. Yes, oke. Selamat dulu. Oke. Diberikan untuk plakatnya, silahkan Mas Anjas. Yes, ini plakatnya dan memenangkan hadiah, kita geser sini Mercy ya mungkin. Memenangkan hadiah 10 juta rupiah berbentuk USDT tentunya. USDT. Kembali kita duduk tapi sebentar, untuk detail silahkan kami berikan mungkin adanya beberapa dua patah kata untuk kemenangan, speech kemenangan pada hari ini. Sebetulnya terima kasih pertama-tama untuk Indodax dan para juri dan semua panitia dan juga teman-teman. Ini kami terima on behalf of kita punya aktor Kareno yang sebetulnya lagi berhalangan hari ini tidak bisa datang. Tapi kita sangat berterima kasih gitu untuk sebuah penghargaan yang ya gitu deh. Prepare ya. Terima kasih banyak semuanya. Oke, berikutnya kita lanjut Mercy, silahkan Mercy. Kita akan masuk ke kategori kedua. Yes, kategori kedua, kita tunggu di layar kaca tentunya. Dengan hadiah senilai 10 juta rupiah dimenangkan oleh Arrival Picture Men Don't Cry. Yes, selamat untuk Men Don't Cry. Dari Arrival Picture. Yes, kami juga mempersilahkan. Yes. Mohon kepada perwakilan dari Arrival Picture. Untuk bisa ke depan, tentunya untuk bisa menerima tentunya apresiasi dan kami mempersilahkan kepada Om Deddy Nur Fajar Faksi untuk tentunya untuk bisa memberikan apresiasi dari Om Deddy Nur Fajar Faksi. Baik, inilah dia pemenang tentunya dari Men Don't Cry. Kalau untuk Bob Marley, No Woman Don't Cry. Wah, beda lagi, ini Men Don't Cry. Baik, silahkan bisa ke tengah sini untuk bisa menerima apresiasi dari Indodax. Oke, baik. Baik, kita untuk bisa memberikan silahkan untuk apresiasi Om Deddy silahkan untuk tentunya memberikan apresiasi kepada dari pemenang kita pada hari ini Men Don't Cry tentunya. Best skenario ya. Best skenario ya. Memang wow. Cukup mengharukan tadi. Yes, 10. Nonton filmnya begitu ya. Betul sekali Mercy, cukup mengharukan tentunya dan sangat-sangat terenyuh kita. Terima kasih Om Deddy. Oh iya, winning speech dulu tadi aku hampir lupa. Oke. Siapa yang mau bicara silahkan. Terima kasih banyak untuk Indodax, para juri, semua peserta di sini bagus-bagus semua. Ini sebenarnya proyeknya anak-anak saya. Ya. Jadi jadi benar-benar kami mengerjakan film ini old school sekali. Kameranya juga cuma Canon R7, kita bakal tidak memakai lensa sinema. Lalu kita mengajarkan gini loh, dulu bikin film tuh kita seperti ini gitu. Jadi menjadikan siang malam itu pakai gel seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa juri bisa melihat itu dan bisa dinikmati lah paling enggak gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Men Don't Cry. Baik, selanjutnya kita bergerak di kategori ketiga. Ya, Indodax Short Film Festival 2024. Ya, Best Director dengan hadiah senilai 15 juta rupiah dalam bentuk USDT dimenangkan oleh Love and Loss dari rumah produksi Hexadex Films. Wow. Congratulations. Boleh perwakilannya? Atau mau berempat gak apa-apa? Berempat gak apa-apa atau bertiga ya sudah. Itu yang mbak-mbak yang dress merah gak usah. Aku dokumentasi aja katanya. Baiklah. Oke gak apa-apa. Gak mau turun sekalian yang dress code merah? Gak sekalian? Oh gak usah. Baiklah. Oke. Kami juga memohon dengan hormat Mbak Mira Lesmana untuk bisa memberikan apresiasi kepada Hexadex Film dengan film yang berjudul Love and Loss. Boleh di sebelah tengah sini. Dari pihak Hexadex Film dulu, kemudian juga Mbak Mira di sebelahnya juga. Kita ada apresiasi, plakat tentunya dari Indodax. Yes, langsung. Congratulations tadi tentunya dari Love and Loss dari rumah produksi Hexadex Film. Kita ambil gambarnya dulu dengan foto Mbak Mira di sisi depan. Oke, dengan judulnya Love and Loss ya, cinta dan kehilangan tentunya. Baik, terima kasih. Baik, ya silakan untuk Mbak Mira untuk mau duduk kembali. Pertama-tama mau mengucap syukur aja dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus juga mau berterima kasih sama Indodax juga udah kasih kesempatan ke production kita.
Terus juga mau terima kasih juga sama keluarga, teman, dan kru yang udah ikut berpartisipasi dalam film ini. Dan juga Kak Mira, Kak Mas Om Deddy sama Mas Anjas. Terima kasih banget juga. Dan terakhir semoga bisa magang di Mals Film. Ada pesan-pesan sponsor Bang Mira. Oke, sudah 3 pemenang. Merci. Kita masih ada kategori selanjutnya nih yang paling ditunggu-tunggu. Dengan hadiah utama senilai 25 juta rupiah. Baiklah, kita saksikan layar kaca inilah kategori keempat. Festival 2024 tentunya. Dengan kategori Best Short Film. Dimenangkan oleh produksi Wow, Hexades lagi. Yes, wow, lagi dan lagi. Yes, nggak apa-apa, mau maju lagi? Nggak apa-apa, duduk maju lagi nggak apa-apa. Baiklah, inilah dia Hexades Film ya. Tenang, masih ada 1 kategori lagi ya Mercy ya. Tambahan tadi, special mention dari juri. Yes, boleh mau maju lagi nggak apa-apa? Silahkan. Oke, ini tentunya kembali lagi. Oke, silakan untuk bisa. Oke, untuk ini berarti kemudian akan diserahkan ya. Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Antoni Kusuma untuk bisa memberikan apresiasi Bapak Antoni Kusuma kepada Hexades Film untuk kategori Best Short Film. Yes, silakan. Bapak Antoni Kusuma, kita agak geser sedikit sini ke Mercy. Ada yang mau untuk menyerahkan plakat. Ya, dengan hadiah total 25 juta rupiah berbentuk USDT. Wow, Hexades Film tentunya ya. Love and Lost tadi. Baik. Terima kasih Pak Antoni. Pak Antoni bisa kembali ke tempat duduknya. 1 orang lagi speech siapa silakan. Oke, silakan. Nih? Ternyata bawa pulang 2 piala hari ini. Amin ya Roy. Oke, pertama-tama seperti yang Roy bilang, aku juga mau berterima kasih kepada Indodax dan juga para juri dan juga panitia-panitia yang telah mengadakan ISFF selama 6 tahun ini. Jujur nggak expect sih. Dan juga ya gimana ya. Kaget sih sebenarnya. Speechless lagi. Mau ngomong apa? Udah, terima kasih semuanya dan terima kasih teman-teman semua. Pada keren-keren semua, terima kasih. Baiklah, ini kategori terakhir. Baik, kita langsung aja lihat di layar utama teman-teman. Inilah dia kategori terakhir. Special mention dari judging atau juri. Berikut adalah pemenangnya. Wow. Yes. Langsung bersemarak ya. Oke. Masih direkam? Mau masuk Instastory nggak apa-apa, direkam dulu aja. Oh mau diulang lagi? Jangan ya, oke udah direkam. Boleh silahkan, jangan lupa maju ke depan untuk mendapatkan special mention dan juga apresiasi dari Indodax. Mungkin kita juga meminta begitu ya. Yes, oke. Ini speech, oke. Boleh, siapa yang mau ke depan? Oma An kah? Oh ada yang, emosional, wow. Ya, it's emosional ya. Yes, usia masih belia tapi sudah berprestasi. Yes, boleh. Yes, wow, oke. Kami berikan waktu untuk speech dari Om Aan ya, untuk memberikan speechnya. Silakan Om Aan. Mungkin saya mau nambahin aja, special mention ini kita berikan khusus untuk bakat anak-anak di depan ini. Jadi selamat untuk calon aktor Indonesia di masa depan. Amin, amin. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk supportnya, buat juri juga untuk sudah ngadain special mention ini. Jujur, saya juga baru pertama kali ikut festival film seperti ini. Dan ini proyek perdana kami. Dan berharap mungkin Mbak Mira atau Mas Anjas sudah ngelihat ya. Dan Pak Deddy udah ngelihatin bagaimana kedepannya. Aku cuma mau bilang mudah-mudahan buat keluargaku, komunitas dunia film, kita bisa garap ini lebih serius dan bisa dijadikan series ataupun film. Kali aja ada pihak yang mau mewadahi gitu. Apalagi kan Mbak Mira udah buat film-film anak-anak dulunya gitu dan sekarang udah hilang. Kami punya ambisi untuk hal-hal kayak gitu.
Mudah-mudahan bisa disupport dan thank you buat anak-anak hebatku. Ya kalian calon-calon aktor hebat di masa depan. Terima kasih. Nah, dan juga ingin memberikan apresiasi kepada Dewan Juri yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan hadir pagi sampai siang sore hari ini. Semoga ini bisa memberikan kontribusi positif untuk industri perfilman kita. Amin. Ke depan. Kita juga memohon dengan hormat Pak Anton Kusuma untuk dapat memberikan apresiasi kepada ke depan lagi, silahkan. Kami mohon dengan hormat Dewan Juri juga dapat maju ke Yes, untuk dari Mbak Mira Lesmana, Mas Anjas dan juga Om Deddy untuk bisa ke depan. Untuk kita bisa kembali untuk bisa mengambil gambar tentunya. Dari Ko Antoni memberikan kepada satu persatu Dewan Juri tentunya. Mungkin dari Mas Anjas juga mau di sisi sebelah kanan juga. Oh, one by one. Oke, kita masih nunggu Mas Anjas, nggak apa-apa. Oke, boleh. Mbak Mira mungkin boleh bergeser ke sisi sebelah sana. Kemudian Mas Anjas dulu deh yang terdekat di sini. Boleh Mas Anjas? Ya. Pak Antoni Kusuma memberikan kepada Mas Anjas. Baik, difoto dulu. Oke, sudah? Baiklah, dan inilah Om Deddy. Nggak pakai sugar, silakan Om Deddy. Om Deddy, baiklah. Oke, kita ambil gambar dulu. Baiklah, kali ini berempat dari Mbak Mira, Mas Anjas dan juga Om Deddy kembali di tengah untuk kita bisa ambil gambar. Ya. Dan juga para pemenang tadi berempat juga untuk bisa berfoto dengan Pak Antoni Kusuma, Dewan Juri dan juga para pemenang. Silakan untuk bisa ke sisi sebelah tengah sini. Kiri dan kanan Dewan Juri mungkin ya. Boleh, kiri kanan Dewan Juri nggak apa-apa. Dibantu oleh teman-teman dari pihak kreatif tentunya untuk kita ambil gambar. Yes. Boleh mau maju lebih sedikit lagi? Oke, kita ambil gambar terlebih dahulu. Yes, ada hidden agenda. Ini ya, hidden agenda ya. Tidak hanya memberikan kreasi tapi juga nitip CV tadi. Nitip CV. Yes. Berikan tepuk tangan dong yang paling meriah untuk pemenang kita tentunya. Yes, tentunya nanti Om Am juga akan ada plakat menyusul. Wow, inilah dia untuk IACFF 2024 Mercy. Yes, Mercy, dan akhirnya acara IACFF atau Indonesia Film Festival akhirnya setelah selesai, Mercy. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pagi sampai siang hari ini. Kita berharap semoga semuanya masih tetap semangat untuk membangun industri perfilman di tanah air. Amin. Tak lupa juga sponsor ya, Mercy ya. Yang pertama ada dari BSM Rental. Yes, dan juga susu Mbok Darmi. Susu sehat tiap hari tentunya dari Mbok Darmi. Yes. Kita pamit undur diri. Yes. Yose, saya Mercy. Dan saya juga Yose Satria. Kita sampai jumpa di Indodax Short Film Festival 2025. Salam sehat masa depan. See ya.